nama aku Ina dan di sini kita mau bincang-bincang tentang culture shock mahasiswa baru nih. Nah, di sini ada siapa? Kamu Aku Kezia, dari aku asalnya dari Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Tapi aku keluarganya itu orang Batak semua. Aku Kaila, aku dari Cirebon, kota Cirebon, Jawa Barat. Kalau aku Fadia dari Lamongan, Jawa Timur. Nah, ngomong-ngomong tentang culture shock nih, kan biasanya orang kalau ke tempat atau ke daerah sesuatu yang asing atau pertama kali kan pasti nggak sih itu pernah rasain yang namanya culture shock. Dari mungkin dari segi agama, budaya atau bahasa mungkin yang paling sering nih kan ya, bahasa. Nah, kalian ada nggak sih kayak pengalaman culture shock yang bikin shock banget nih? Kan di sini kan kalian juga itu nggak sih adaptasi sama lingkungan kos, lingkungan pertemanan juga pastinya. Nah, ada nggak yang kayak ih kok bahasanya beda banget sih, aku nggak tahu ini apa gitu. Kalau aku jujur ngerasain banget ya, karena aku pertama kali kesini itu sendiri. Nggak pertama kali deh, pas mau masuk kuliah itu aku kan kesini sendiri, bawa barang-barangku sendiri. Itu pas sampai kota Semarang, terus mau pesen Grab kayak gitu-gitu, itu kadang bapak-bapaknya pakai bahasa Jawa kan, dan aku tuh sama sekali nggak familiar sama bahasa Jawa sama sekali, jadi kadang bingung gitu. Tapi untungnya waktu itu bapak-bapaknya tuh bisa bahasa Indonesia bisa gitu. Cuma kadang kalau misalnya kayak ibu-ibu pedagang, apalagi kan teman-teman di kampus gitu, kalau selesai ngampus terus makan ngobrol bareng, itu tuh aku sampai kayak minta ngulang terus karena aku bener-bener paham ya. hah gitu. Soalnya mayoritas kan akamsi kan ya dari sini. Iya kayak kan, Jateng gitu. Iya, rata-rata kan tuan rumah di sini gitu. Iya. Kayak aku kan pendatang, merantau gitu. Terus kalau misalnya kalau udah teman-teman yang dekat gitu ya, mereka tuh kadang kebawa juga bahasa aku. Aku kan biasa pakai awal-awalnya aku kamu, karena kan sopan gitu kan. Tapi lama-lama kan gua elu juga. Nah terus aku punya teman gitu, teman-teman dekat yang mereka tuh ikutan gitu, pakai gua elu, tapi ini nggak diskriminasi ya, nggak sama sekali ini nggak sama sekali diskriminasi ini. Jadi mereka pas ngomong gua elu tuh ada medok Jawanya gitu. Ya pasti. Gua Ciri khasnya. elu gitu. Kocak sih. Suka lucu gitu dengernya. Cuma ya gitu sih. Kalau soal bahasa ya banyak sih pasti. Dari mana nih? Kamu Kalau aku tadi seputar bahasa ya. Bahasa di sini Jawa Timur sama Jawa Tengah itu hampir 11-12 ya. Tapi mungkin ada beberapa bahasa yang emang itu kata. Kata kosakata yang memang beda gitu. Kayak misal contohnya di Jawa Timur itu ada kata mari. Mari itu kalau di Jawa Timur tuh selesai. Kalau di Jawa Tengah apa ya? kayak itu gak sih kalau harfiahnya kayak ayo gak sih? Ayo, let's go yang ngajak. Kalau di Jawa Timur tuh mari tuh habis selesai ya. Aku wis mari sholat, jadi aku habis sholat gitu. Ada juga kalau mari itu sembuh kayak Habis dari sembuh. Udah sembuh. Udah sembuh dari sakit gitu. Iya. Oh iya. Mungkin cara maknanya itu beda Jawa Timur sama Jawa Tengah. Itu makanya di sini tuh kayak aku tuh nyesuaiin. Pokoknya jangan sampai menggunakan kata mari. Kalau wis mari sholat dah, pasti orang Jawa Tengah bingung. Gitu. Terus itu gak sih gedang, kalau di sini kan gedang itu kan pisang kan, kalau di Sunda katanya pepaya. Kan ya aneh banget ya sih kalau gedang pepaya. Cuman di Sunda juga kayak apa sih gedang tuh masa pisang kan nggak make sense gitu ya. Beli gedang dikasihnya Pisang. Terus kalau aku kan bahasa Cirebon jadi masih familiar, masih dari bahasa Jawa tuh masih ada beberapa yang sama gitu. Oh, udah campuran gitu ya. Iya, kalau denger kan kerungu ya. Iya. Iya sama gitu. Jadi masih agak ngerti lah gitu. Tapi kamu
itu apa bahasanya Sunda atau Betawi atau emang Aku bahasa Indonesia bahasa yang Indonesia aja sih Oh. sebenarnya. Cuma mungkin karena di Jakarta itu aku kamu itu kesannya kayak naksir gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya nih ya cewek Bener-bener. cewek ngomong sama cowok aku kamu tuh dianya baper. Itu bingung gitu. Makanya harus gua lu gitu. Jadi kayak Iya, bener. terus kalau biasa orang-orang Jakarta asli yang Betawi gitu. Karena kan aku bukan orang Betawi ya. Aku tuh orang Batak gitu. Keluarganya Batak. Tapi emang lahirnya di Jakarta. Nah, kalau misalnya teman-teman aku yang benar-benar asli Jakarta, terus emang orang Betawi asli, itu mereka ngomong sama orang tuanya, gua lu tuh biasa aja. Kayak udah jadi ya emang bahasa keseharian iya gitu. emang udah Iya. bahasanya kayak gitu gitu. Kalau misalnya aku kamu tuh mereka kayak hah gitu. Kayaknya orang Kalau dari di mana sini gitu. malah kayak ih kamu tuh ngomong Kasar sama kan? orang tua bukan Ah, sama iya, teman. iya. Nggak ada kan? aku pun Iya. yang besar di Jakarta pun waktu denger temanku yang asli Betawi ini ngomong sama orang tuanya gua lu, itu aku kaget kayak kok nggak digampar ya gitu. Kayak, oh nggak dicoret sama kakak ya. Kan gak sopan ini gitu. Iya. Tapi ya emang biasa aja gitu. Ya kayak gitu emang udah Apalagi budayanya kalau di Jawa gitu. kan itu kan ada itu loh apa Iya. tingkatan-tingkatan kayak Ba- dari bahasa halus, iya, kasar gitu kan. halus, iya. Iya. Kayak Harus kaget ada banget ya. tingkatan, lawan bicaranya tuh harus tahu sama siapa. Iya betul. Benar. Terus selama di sini nih kayak kalian kan ngomong dengan bahasa kadang ya bahasa daerah sini bahasa daerah asal kalian. Nah terus tuh ada gak sih kayak diskriminasi kayak lo tuh harusnya pakai bahasa di sini kamu di sini kan gitu. Aku diskriminasi sih enggak ya. Tapi mungkin kayak cuma bercanda-bercandaan gitu loh. Karena kan kalau misalnya lagi ngomong terus mereka pada pakai bahasa Jawa, aku tuh otomatis diem karena nggak ngerti gitu kan. Terus kalau misalnya aku ngomong hah gitu, terus ya si Keisha mah anak ibu kota gitu. Suruh ulang lagi dia ngomong apa di apain lagi tuh namanya, di translate lagi gitu. Jadi kayak delay. Jadi speech delay di sini. Maybe we got lost in translation. Ketawanya telat. Iya, aduh. Kalau aku ya mending pakai bahasa Indonesia aja biar semua itu mengerti kan. Kita kan ini dari beberapa daerah dan ada juga orang-orang itu kayak nggak mengerti bahasa kita, makanya lebih baik kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar biar saling memahami. Dan banyak kesadaran di tingkat mahasiswa ini tuh udah pada sadar gitu loh kalau kita kan kayak majemuk ya beragam dari bahasa dan budaya yang berbeda. Nah kita harusnya tuh pakai bahasa yang semua orang Indonesia ngerti kayak bahasa Indonesia gitu. Terus itu kesan kayak misal ada kan biasanya ada mahasiswa dari Ngapak nih. Nah, stereotipnya kalian tuh gimana sih kayak kesannya kayak "Ih, dia dari Ngapak nih pasti aksen atau logatnya tuh kayak beda gitu." Kayak kalian Jawa sempat Ngapak gitu. yang sempat kayak ngerasa lucu dan mau ketawa apa kayak ya udah gitu. Aku kalau sama orang Ngapak tuh nggak ketawa sih, cuma lebih kayak kan mereka kalau orang Ngapak itu ngomongnya cepet banget ya. Oh, iya. Iya nggak sih? Iya kan? Kayak ngomongnya cepet terus pakai bahasa Jawa, itu aku pakai gitu. Bener ya sih. Mungkin ya, Udah waduh ini ngomong apa nih? logatnya gitu. beda banget kan Terus ya. kayak biasa kan kalau orang Jawa Tengah itu dia ngomong Jawa pun alus ya. Saya kayak alus banget gitu. Merasa disayang gitu kalau ngomong sama orang Jawa Tengah tuh. Cuma kalau Ngapak tuh udah cepet terus rada kasar gitu Iya, kan. Jadi kayak berasa dimarahin. Iya beda-beda. Cuman aku seneng sih kalau dengar dengar orang Jawa atau lagi Jawa Ngapak ngomong gitu tuh. Aku walaupun nggak ngerti, cuman aku kayak Lucu aja. iya, kadang Lucu beberapa didengar kata, gitu. kata tuh ada yang lucu gitu. Jadi aku nanya artinya apa gitu. Bikin tahu. kamu penasaran gitu Iya. dan bisa belajar bahasa Jawa Iya, gitu. gitu. Bisa beradaptasi di sini. Iya, seneng dengernya gitu. Gitu. Terus dari budaya kayak kan misal ya kalian di kos habis itu ada gak sih
teman kosan yang kalian tuh bawa budaya dari tempat asal mereka. Kayak aku nih, contoh kan di sekitar rumah aku di kayak ada kosan gitu loh, terus tuh ada pemuda, dia tuh aku tahu dia dari suku Nias. Nah dia tuh kalau malam tuh suka itu kayak nyanyi gitu loh. Nah di tempat asal mereka itu jadi hiburan dan udah biasa, tapi kan kayak beda ya kalau di sini ya. Nah itu tuh ganggu banget gitu loh. Oh iya. Iya. Kalau aku nggak ada sih ya. Maksudnya kayak iya, aman aja sih kalau Kayak lingkungan individual, udah individual Iya, gitu. udah kos. individual. Betul. Sebenarnya mungkin budaya-budaya itu ada, cuman mereka ya saling menghormati. Kalau misal budayanya itu mengganggu orang lain ya seharusnya sih mereka bisa menyesuaikan diri dengan Iya nggak sih? Iya, harusnya mereka ya yang menyesuaikan kayak dengan lingkungan di sini. Soalnya yang apa tempat di kosku itu, Mm-mm. maksudnya mahasiswa yang ada di kos sekitaran itu, nah itu kayak udah ditegur gitu loh, cuman dia kayak nggak jadi itu tetap nggak didengerin. Nggak didengar. Oh Iya. iya. Itu sih kalau negatifnya ya. Iya. Iya. Karena kan biasa nggak semua budaya dari asal kita bawa Dapat ke sini. diterima, Iya, gitu. dapat diterima sama lingkungan sini gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya budaya, aku mungkin kalau di lingkungan kos nggak ada ya. Tapi aku pertama kali datang ke sini tuh kagetnya karena orang-orang Jawa Tengah itu semuanya baik. Iya, benar. Baik, murah senyum, halus gitu. Kalau misalnya di kota aku itu mungkin karena kota industri atau kerja semua gitu ya, Iya. kayak kesannya tuh kayak Individualis. sibuk gitu, kata sibuk. Jadi individualis banget dan orangnya nggak ada yang senyum sama sekali gitu. Kayak Jadi- malah kalau ada yang apa tuh senyumin gitu malah Iya, kayak jadi- sas gitu gak sih, kayak Mm-mm, ini iya. orang kenapa? Ini orang Kayak, ngapain "Wah, senyum gila ya," sih? gitu. Aku awal datang ke sini kayak gitu. Wih, kok dari aku tuh baru pertama kali datang ke sini langsung banyak Iya. senyumin tuh Kayak kayak welcome banget gak sih orangnya? wow, beda Oh, iya. sekali dengan Jakarta. Nah, itu kayak stereotipnya orang luar gak sih di Jawa tuh, Iya. kalau orangnya tuh kayak Iya, sopan, betul. baik gitu. Heeh. Bener. Welcome banget Jawa tuh. Senang aku. Terus pas kalian di kos ini nih, atau kamu ngekos gak? Ngekos. Kamu ngekos juga? Kamu dong yang akam sih. Oh iya. Iya, ada kampus sih. Kita Anak anak rantau kampus ini. kita. Iya, kita anak rantau. Kan kalau di kosan kalian kan maksudnya kan masih kayak daerah RT gitu kan. Iya. Nah, Iya. kalau ada acara gitu, Oh. kalian tuh suka ikut nggak sih berpartisipasi, atau Enggak sih. ada yang kayak ada kan misal ada itu apa ya, kayak upacara terima kasih ke bumi itu apa sih? Setrika bumi. Iya, sedekah bumi itu kan biasanya ada Pengaji- kan. oh, Nah, iya, iya. atau pengajian deh kayak ada nggak? Kalau ini aku ada Oh, di iya. kosku itu kan areanya tuh kayak masih kampung gitu kan, jadi kayak di situ ada masjid. Nah di situ tuh ibu-ibunya tuh setiap malam Jumat itu ngadain kayak sholawatan maupun acara-acara pengajian kayak gitu. Oh, itu rutin. Ya rutin. Ini Kamis malam Jumat biasanya. Nah di situ itu habis pengajian itu ada ini ibu-ibu itu suka bagiin makanan gitu, ntar kayak makan bersama satu orang-orang pengajian kayak gitu. Jadi aku suka ikut di situ. Jadi kayak untung-untung juga pengajian, terus ntar anak kos namanya anak kos ya Lumayan lah. makanan nih Iya. Lumayan Iya, ya. banget iseng ya. Perbaikan gizi Iya, kan. perbaikan gizi. Burjo mulu. es teh jumbo di sini. Iya. Kayak es teh. Es teh bener. Wah. ST itu kayaknya di sini udah budaya ya. Iya. Udah termasuk Apalagi panas ciri khas kan. Gunung Pati. Kayak balik kelas es teh jumbo. Ayo. itu termasuk hal yang aku kagetin di sini. ST. Es teh. Iya, Bener-bener kayak di nggak ada setiap sudut jarak tempat semeter itu- ada. Iya gitu. Dan di sini ST-nya nggak diaduk guys. Gulanya tuh masih di bawah. Aku kaget banget. Beberapa kali tuh kayak sering ngeluh kayak ini nih apa ya? Kenapa Jadi ya nggak manisnya aduk nggak gitu? rata, Jadi gitu. manisnya nggak rata gitu. Berarti itu kan kayak asli kan, gula asli. Iya Soalnya sih. tuh kalau Masih apa kristal gulanya. es teh yang udah kayak manis tapi nggak ada gulanya itu biasanya pakainya sirup-sirup. Iya, Iya. biasanya kalau Gula. di tempatku, di kotaku tuh kalau misalnya es gayung gitu, itu gulanya tuh gula cair. Oh iya kan. Enak, gitu. Kalau gula kristal gitu ya itu jadi nggak keaduk. Iya, kan? nggak keaduk, Aku gitu. kaget kayak berkali-kali beli es teh di sini tuh
bete. Iya benar. Jadi Gulanya nggak keaduk. ya terus juga mau sampai subuh juga nggak beres-beres. Airnya dingin kan, Iya. nggak bisa larut. Kalau ini aku culture shock makanannya tuh ini sih. Aku kan dari Lamongan nih. Pasti yang makanan terkenal Soto. Soto. Iya. Nah, di sini tuh aku kayak nyari soto yang bener-bener asli soto itu Iya. nggak ada di sini. Semuanya tuh sotonya pucet gitu loh. Kayak sayur sop ya. Bener banget saya sebel. Rasanya kayak masako doang ya, agak Iya bener. Soalnya kalau di soto Lamongan itu pasti kunyitnya tuh berasa, rempah-rempahnya berasa. Iya, betul, Habis betul, itu ada betul. goyahnya, goyah itu dari kerupuk itu loh yang dihancurin gitu. kerupuk kayak- udang nggak sih? Jadi rasanya tuh bener-bener rempah. Kalau di sini tuh rasanya apa? Aduh, Iya. kayak mana nih? Aduh. Kayak air asin aja gitu. Aku juga kaget di sini tuh sambalnya manis. Oh Iya, iya. katanya manis. Aku berkali-kali cari sambal yang pedes tuh nggak bisa di sini. Iya. Ya Jawa bukan Tengah lidahku. soalnya tuh kayak Manis. iya Lidahnya manis. manis. Oh, kayak gudeg kan. Iya, iya. Kan gudeg kan dia kan manis kan. Iya, dan Sama- aku bukan tipe orang yang suka makanan manis kan. Jadi tuh kadang kalau beli penyetan atau apa, kok sambalnya manis. Dengan ekspektasi. Kayaknya ditambahin gula biasanya, terus diulek gitu. Ah, Kayak soto juga kayak dikasihnya tuh kecap gitu. Kalau di aku enggak. Jadi Oh, kayak sambal kan. Iya, sambalnya juga sambal bubuk gitu, bukan Iya, iya, iya. Iya. Jadi kayak kaget aja gitu. Ini Soto aku dikasih juga- kecap gitu ya. Honestly itu sih kaget juga sih kayak Iya. masa bubuk kan kalau sambal tuh harusnya udah kayak itu enggak sih? Apa sih? Udah diulek enggak sih? Iya, Cabenya Jadi iya sih. Oh berarti beda. Itu Iya. dia pakai apa cabai bubuk. sampai berarti. cabai bubuk gitu. Terus Biasanya. fotonya dipisah nggak kalau di kamu? Oh iya, aku dipisah. Kan di sini Jadi enggak. aku heran loh, Oh, kenapa iya. dicampur gitu? Nasi sama sotonya Iya, langsung jadi dicampur. Tapi kayak emang harusnya dicampur ya sih. Enggak, kalau Enggak. aku di Jakarta juga dipisah. Oh, dipisah. Soto Betawi itu Iya. nasi sama soto. Jadi nggak dicampur gitu loh. Terus Iya, aku aku juga kaget pernah juga. juga sih ada culture shock kan di Tangerang kan. Mm-hmm. Nah itu kan kayak pesen es teh. Nah itu nggak dikasih gula. Kalau di sini tuh udah langsung ada gulanya gitu loh. Kalau di sana tuh kalau kamu pesen es teh doang tuh ya udah Es teh tawar. Iya. Harus lengkap. Jadi harus Iya, bilang gitu ya. es teh teh manis gitu. Oh. Kalau nggak bakal dikasih. Hmm. Gitu sih. Terus ada nggak sih kayak pengalaman buat kamu tuh kayak oh toleransi di sini tuh kuat ya, yang mahasiswa ini kan ada dari beberapa suku sama etnis kan. Oh, iya. Kayak ada yang Papua, ada yang dari mana lagi kayak Kalau aku apa ya? Aku kan di Cirebon ya. Jadi rata-rata tuh dari Cirebon gitu, terus juga agamanya tuh mayoritas Islam semua. Terus aku pas aku kuliah di UNES tuh jadi kaget gitu kayak ternyata beragamnya gitu, dari asal juga banyak gitu. Terus juga toleransinya juga ini sih kuat sih menurut aku. Kalau aku yang bedain sama Jakarta dan Semarang itu ya gitu, karena Jakarta itu kotanya individualis banget ya. Maksudnya tentang agama itu ya udah urusan kamu sama Tuhanmu aja Oh, gitu. iya, iya. Maksudnya nggak perlu ada orang yang tahu. Terus kadang kalau misalnya ngingetin soal ibadah itu nggak ada sama sekali, itu kayak tabu ngapain ya, gitu maksudnya. loh, Kayak kayak ngapain itu kan Iya. urusan gue sama Tuhan gue gitu. Jadi kayak kalau di sini iya sih, maksudnya nggak ada yang kayak saling mengingatkan, terus kayak saling toleransi kayak gitu. Kalau misalnya di Jakarta tuh bener-bener agama itu tuh privacy gitu. Jadi bukan suatu hal yang harus kamu campur tangan gitu. Even kayak aku dekat sama kamu gitu, aku kayak nyuruh kamu ibadah sana, itu tuh kayak ih ngapain lu nyuruh gitu. Nah, Siapa tapi aja? kalau di sini tuh kayak udah sholat belum gitu. Iya, Jadi kayak, benar. walaupun kayak Kristen kayak nanya udah sholat tuh ya udah jawabannya enak gitu. Kalau di Jakarta tuh kayak kesannya kasar banget gitu, karena ya gitu, agama tuh udah termasuk hal yang privacy lah. Kalau aku ini sih, aku kan dulunya alumni pondok ya, jadi sebelumnya juga sekolah negeri tuh aku hampir nggak cuman SMP 2 sih negeri swasta deh, tapi aku ini alumni pondok, jadi
kayak di sini tuh syok banget. Oh, ternyata toleransi gini ya, maksudnya kan dulunya pondok kan pasti Islam semua. Iya, betul, Kalau di betul. sini kan dari beragam agama kan. Jadi di sini tuh kita harus emang bener-bener harus saling menghormati Betul. antar agama gitu. Nggak boleh apa diskriminasi apalagi. Ya Iya. kata-katanya dijaga lah ya. Iya. Biar nggak deh. Soalnya nggak semua orang tuh bisa kayak nangkepnya kan beda kan. Iya. Jokes-jokes biasanya Iya. kan. Iya, para jokes itu mahasiswa parah ini. banget sih. Waduh. Parah. Ada ngejokes agama tuh. Iya. Terus kan ada kan kayak mahasiswa yang introvert gitu loh. Terus kayak dia tuh dari luar Jawa lah istilahnya. Terus Iya. mereka tuh dia ini tuh susah buat gabung Berbaur. sama Iya. orang Jawa gitu. Apalagi kan introvert, mana itu bahasanya beda, itunya beda. Tapi dia tuh nggak mau itu loh usaha buat ngedeket. Terus gimana sih caranya kayak Cara pandang kita atau iya Atau cara pandangan pandang kita, sama tips solusi, iya, solusi orang-orang kayak gitu. Iya. Aku mungkin cara pandangnya gimana ya? Dimulai dari diri sendiri dulu Iya, sih. guys. Kalau kayak gitu. Benar-benar Iya. Kesadaran diri dulu. kesadaran diri, karena kalau misalnya orang-orang kayak gitu tuh, kalau kita tuh nggak bisa ngarepin lingkungan kita yang ngajak kita. Ngerti Iya. nggak sih? Karena kalau kan semakin kita besar, kayak kita kan pasti kemana-mana kan. Maksudnya ya emang harus bisa beradaptasi sendiri gitu loh, nggak bisa terus-terusan ngarepin orang yang manggil kita, Apalagi orang kan yang ngajak kita. itu kan ya apa makhluk Iya. sosial kan. Iya, apalagi kita kan Mahasiswa harus Mahasiswa. ada kelompok. Iya. sosiologi tuh harus pintar Sosial, bersosial ya. lah ya. Jadi ya gitu sih harusnya. Kalau Kesadaran dianya diri. belum bisa nggak cerita, kita juga nggak tahu apa Iya. Iya, apa Iya, masalahnya betul. dia. Jadi tergantung dianya. Karena kan udah dewasa ya, masa mau diajak mulu. Iya. gitu. Mau disuapin mulu aja. Waduh. Kayak bayi. Apa lagi ya? Agama deh. Ada nggak diskriminasi? Diskriminasi agama? Nggak ada sih. Atau ini nih etnosentrisme kayak di itu apa tempat asal gue gini loh, ada ini loh, ada ini loh, kayak ngunggulin sendiri gitu loh. Oh iya iya iya. Terus kayak ada nggak di itu apa daerah lo gitu? Aku kalau etnosentris tuh pernah ngalamin pas SMP. Karena aku kan TK, SD itu semua lingkunganku Kristen. Karena aku sekolahnya di sekolah Kristen, swasta Kristen gitu. Jadi pas aku SMP itu kan aku masuk negeri. Itu aku kaget sekaget-kagetnya orang kaget gitu. Jadi di sekolah SMP ku itu jadi kalau misalnya lagi pelajaran mata pelajaran agama, itu biasanya cuma yang Islam doang. Yang Islam belajar, yang non Islam itu biasanya iya jajan di kelas. Nah kita nanti belajar agamanya tuh ada di hari lain. Biasanya hari Jumat. Hari Jumat kan biasanya pada sholat Jumat tuh. Pulangnya lebih cepet kan? Iya. Nah biasanya yang Kristen tuh belajar agamanya saat itu gitu. Nah aku tuh kaget ya waktu itu ya. Ini aku sampai nangis waktu itu. Iya karena itu kan aku baru pertama kali ya. Maksudnya di sekolah negeri. Waktu itu lagi pelajaran mata pelajaran agama. Terus yang non muslim itu biasa nunggu di teras musola. Jadi yang apa tuh namanya? Yang Islam belajarnya di dalam musola. Dan kita nungguin di luar kan, nggak mungkin kita join. Iya. Nggak mungkin. Jadi Dulu lagi asyhadu dulu. itu kayak abis itu nungguin tuh di teras musola, terus sambil makan kan bawa bekal tuh sambil dimakan. Terus mereka tuh seingat aku tuh mereka lagi nonton video. Aku nggak tahu sih video apa, kayak tentang peperangan gitu. Terus selesai videonya ditonton, gurunya ngomong gini, aku ingat banget ngomongnya tuh kayak ajaran agama Islam tuh ajaran yang paling benar dari agama-agama lain. Waduh. Terus bilangnya gini juga kayak apalagi agama Kristen tuh itu udah salah itu. Terus kayak aku dengarnya tuh lagi makan tuh.
ih kaget banget. Oh, Iya. Hatiku langsung sedih banget kan, Iya. karena Aduh. bayangin gak sih anak SD yang baru SMP Iya. gitu, kayak belum bisa menerima gitu loh. Iya, puber. Tiba-tiba banget kan ya lagi makan ya dengar Wah, nggak mood banget agama tuh saya pasti. nih gitu. Terus habis itu Tidak bisa. karena pas aku selama SD TK itu kan karena di lingkungan Kristen, tapi nggak pernah gitu loh, nggak pernah bawa-bawa agama lain. Jadi kayak ya udah fokus ke agamaku aja. Nah, terus habis itu ya udah, kan aku sedih banget ya ngomong ke temanku ini, ngomong ke temanku yang Kristen juga, tapi dia emang dari SD tuh udah di lingkungan negeri, maksudnya kayak udah terbiasa lah gitu sama teman yang beda agama. Terus katanya dia gini, kayak gitu mah biasa aja, nggak usah nangis katanya. Kayak ya gimana ya, orang sedih ya. Iya. Baru tahu juga ya kaget. Itu kayak iya sih, itu pengalaman etnosentris yang pernah aku alami. Parah banget sih. Iya, Aduh. betul. Padahal tuh nggak boleh guru dicontoh ya. ya guys ya. Guru tuh paling pengaruh gak sih Iya, bagi apalagi muridnya? guru Iya gitu kan. kan. Kalau masih teman kan ya udahlah biasa, orang dia kayak guru kan. Sebagai contoh Iya, teladan contoh seharusnya panutan ya. gitu. Soalnya kan dia ngajarin anak-anak muridnya kan. Iya, sebagai pendidik. Itu guru agama. Iya, guru agama. Betul. Sepil. Aduh. Jangan. Mau silaturahmi. Jangan. Ntar ada peperangan agama di sini. Aduh. Ya. Pokoknya intinya kita itu harus saling toleransi lah. Iya. Apalagi kita Betul. Indonesia tuh Iya. terkenal dengan Kemajemukan. Iya. yang beragam budaya, bahasa, Agama. suku, Iya. agama. Kita harus Banyak saling banget sih menghormati. Indonesia sih. Gak boleh mendiskriminasi, apalagi sikap etnosentris yang berlebihan itu. Iya. Nggak Ini baik aku itu. ada pengalaman yang kayak diskriminasinya tuh kayak sampai parah banget, kayak nggak parah sih, cuman kayak gitu doang. Iya. Kamu diskriminasi kan. Ada temanku SMP nih, dia tuh cowok. Nah dia kan itu mamahnya dia kan bidan kan ya. Oh, iya. Nah terus pas mamanya tuh dikasih tugas ke Jayapura. Nah temannya itu pas ngadung dia, terus kan lahir kan dia di Jayapura. Padahal tuh dia tuh nggak kayak ras orang Papua gitu loh. Nah, Cuman lahir, numpang cuma lahir di sana. Jayapura. Iya. Nah gara-gara itu dia tuh dibully, tahu gak, sama Ya gak ditemenin. ampun. Sama parah banget gak sih, kayak ih lahirnya di Jayapura, di Papua gitu. Ih parah banget kayak Ya stereotip orang-orang terhadap orang Papua itu harus dibenerin. iya Iya, benar. benar. Aku setuju, Iya. setuju. Ya, pandangannya tuh kalau ada orang Papua tuh pasti jelek. Menurutku jahat sih. Iya. Nggak boleh ya. Apalagi kalau misal ada orang Papua lewat tuh, dia tuh kayak dijadiin spot itu gak sih, apa ya, kayak Kayak dia- berbeda banget gitu Ah, dari iya. kita kan. Kayak kayak pandangannya. liatnya tuh nggak bisa biasa aja. Iya, Boy. iya, Kayak betul, dia betul. juga kayak sama kayak kita. Padahal kayak ya udah sama-sama udah. makhluk sosial, Iya. manusia. Gitu. Harusnya sama ya pandangannya. Betul. Gitu sih. Ya, jadi jangan diskriminasi ya guys, tidak boleh. Kita Say no. harus Boleh. toleransi. boleh Apalagi mahasiswa baru kan ya. Janganlah kayak gitu. Kan kita juga harus ada semester-semester lainnya yang harus Iya. kita jalani. Kalau kita ada under pressure dari itu kuliahnya kan juga nggak enak kan. Iya. Kita kayak Ya, apalagi kita kan udah ada labelnya ya, mahasiswa Iya. gitu. Jadi Aduh. mahasiswa Makanya gitu. siswa. Jadi kayak pola pikirnya tuh udah nggak boleh lagi kayak anak-anak SD, Iya. anak-anak SMP Terus yang mikir suka nih. jelek-jelekin agama. mau nggak mau harus dewasa lah. Gitu. Kalaupun bercanda tuh ya ada batasannya iya. lah ya, gitu. Benar. Culture shock boleh, cuman harus bisa beradaptasi sebaik mungkin dan secepat mungkin biar bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar gitu. Siap. Siap, siap. Oke, jadi kayak gini aja ya guys ya. Udah makasih udah sharing-sharing tentang pengalaman Sama-sama, kalian tentang sama-sama. culture shocknya. Siap. Semoga kita bisa sampai akhir. Sampai tamat. Iya. Oke, sekian. Terima kasih. Dadah. Dadah.